Halo, selamat siang UBK. Kembali lagi di daring Kopi Daring UBK bersama saya, Clody dari Universitas Bung Karno. Dan hari ini kami akan kembali berbincang-bincang. Kali ini temanya adalah kesempatan kuliah dan kesempatan pengembangan diri. Hari ini saya akan mengundang Bapak Warik 3, Pak Rinaldi, untuk ngobrol-ngobrol tentang kesempatan kuliah dan kesempatan pengembangan diri di UBK. Gimana sih UBK itu mendukung mahasiswa atau calon mahasiswa yang punya ide-ide yang luar biasa, inovasi, dan gimana caranya nih UBK ngedorong para mahasiswa untuk mengembangkan dirinya menjadi seorang wirausahawan dan tentunya achieve dan mendapatkan goal yang dituju. Oke, Pak Rinaldi sudah ada nih, tinggal saya undang coba ya. Oh, itu dia, friend requestnya sudah ada. Oke, langsung. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Soekarno Muda yang sudah bergabung dan Pak Rinaldi sudah ada di sini. Selamat siang Pak Rinaldi, apa kabar? Thank you. Gimana kabarnya Pak? Ya, baik, kabarnya baik. Ini agak Siap, putus-putus thank you nih kita Pak. nih. Jangan sampai putus dong kita Pak ya. Iya, tapi kita jangan putus lah. Iya Pak, jangan Pak ya. Kita harus ini Pak ya, Betul. solid terus Pak ya. Terima Ya. kasih sudah meluangkan waktu Pak untuk ngobrol sama kami hari ini Pak dengan tema kesempatan untuk kuliah dan kesempatan untuk mengembangkan diri Pak ya. Dan pertama saya menanya Pak Rinaldi, apa kabar Pak? Baik, selalu sehat, selalu semangat. Amin, luar biasa Pak ya. Amin. Ya. Kesibukan Bapak hari ini gimana Pak? Hari ini yang jelas dari minum, Sibuk gitu Pak ya. Mantap Pak ya. Gimana Pak untuk OBK sekarang kegiatan kemahasiswaannya tuh apa aja Pak, dan gimana nih pelaksanaannya selama pandemi Pak? Bapaknya diam aja kayak patung nih, berarti ada masalah koneksi. Ya, sekali lagi guys, selamat datang di Kopi Daring hari ini. Kebetulan Rinaldi sepertinya, entah dia pantau meme atau gimana, saya kurang tahu. Pak Rinaldi left, berarti saya harus undang kembali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah join hari ini. Jangan kemana-mana karena hari ini kita bakal ngebahas tentang peluang kuliah dan peluang pengembangan diri. Nah, yang udah kuliah di UBK nih, yang paling penting kan pengembangan diri nih. Dan di UBK kan kita ada program-program tentunya, kerjasama di mana kita dapat mendukung pengembangan diri dari semua mahasiswa UBK, di mana yang punya inovasi, ide kreatif, atau anything yang berhubungan dengan itu. Nah, kami akan dukung dan kami akan gimana caranya untuk bersama-sama dengan UBK kita mengembangkan diri para mahasiswa gitu ya. Nah, sementara kami masih menunggu Pak Rinaldi untuk kembali bergabung. Ya, mungkin di sini aja Pak Rinaldi. Oke, maaf sedikit teknis ya. Oke. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol juga mengenai berwirausaha dan tentunya gimana sih berwirausaha di situasi pandemi ini, ya kan? Banyak sekali entrepreneur yang mengalami sedikit kesulitan dalam berusaha. Ada yang terhenti sementara, ada yang harus kira-kira mengembangkan ini ya, ide-ide baru, ya. Tetapi di sini bersama Pak Rinaldi kita akan ngobrol nih ya terkait situasi COVID-19 ini. Dan gimana sih caranya untuk kira-kira rintangan-rintangan tersebut untuk kita lalui bersama gitu ya. Nah, kami masih menunggu Pak Rinaldi, Bapak Warik 3 Universitas Bung Karno. Dan selama menunggu Pak Rinaldi, saya juga mau nanya nih untuk teman-teman UBK nih,
Gimana kabarnya sih semua? Mungkin ada yang mau sharing di sini, ada yang mau chat, ada yang mau komentar. Nanti juga kalau ada pertanyaan yang kira-kira ingin disampaikan ke Pak Rinaldi, akan kita tampung juga. Jangan lupa untuk di komen di sini, guys. Ya, dan satu lagi kita juga akan bahas nanti ya tentang media sosial. Sedikit ya, tentang media sosial. Kira-kira kegiatan pengembangan diri ini atau berwirausaha itu bisa diikuti di mana juga nanti Pak Rinaldi akan sharing bersama kita. Dan kira-kira juga yang paling penting kegiatan wirausaha apa aja sih yang kira-kira cocok untuk dijalankan di situasi ini. Kan banyak sekali teman-teman juga lihat bahwa banyak orang yang berprofesi sebagai apa, zaman sekarang malah bukan alih profesi, tapi melapisi profesinya dengan profesi lain. Biasanya itu masak-masakan atau mungkin kayak sedikit service jasa gitu. Yang desainer biasanya itu yang tadinya desain grafis bekerja di kantor, sekarang karena harus di rumah, mereka akhirnya sambil bekerja mereka juga mengadakan seminar, ada yang mengadakan coaching, ada juga yang justru sekarang malah kepake di luar negeri dengan website-website yang menghubungkan klien dengan desainer dan semuanya lancar. Jadi yang namanya akal ya pasti ada terus ya gitu. Selalu ada akal-akalan dan oke, saya maju sedikit, saya mundur sekarang karena saya akan langsung ngobrol sama Pak Rinaldi di samping saya. Makin mesra Pak ya. Makin mesra kita samping-sampingan. Oh ya, dan sebelum saya mulai juga, saya mau selain menanyakan Pak Rinaldi, saya juga mau ngingetin nih sama teman-teman UBK, jangan lupa semester pendek. Kita ada semester pendek, nanti Pak Rinaldi juga akan sharing infonya, jadi jangan kemana-mana. Ini adalah saatnya saya ngobrol Pak Rinaldi dari dekat. Tetap kita laksanakan social distancing sebisanya Pak ya. Iya, siap. Oke, siap. Sekali lagi Pak, apa kabar hari ini Pak? Baik, alhamdulillah, puji Tuhan, selalu sehat. Amin Pak. Ya. Kegiatan gimana Pak hari ini Pak? Hari ini bangun pagi seperti biasa, terus olahraga, terus berangkat ke kampus, menjalankan tugas kampus. Olahraganya apa nih Pak? Olahraganya saya, ya karena kondisi saat ini, kita jalan-jalan saja. Jalan-jalan. Biasanya itu tamasya olahraga Pak? Ya sekaligus tamasya, lihat sekelilingnya, ada lihat taman-taman yang indah, juga ya macam-macam lah. Yang penting sehat. Amin Pak, sehat. Untuk semuanya ini, juga apa? Ini walaupun kita dekat, tadi kita sudah cuci tangan dulu, ya sudah segala macam, disinfektan sudah ke badan kita, jadi ini cukup aman lah. Aman ya Pak. Jadi kalau ada yang lihat, wah ini kok deket-deket, tapi ini aman lah. Bukan suka ya. Tapi memang kita suka. Harus serius nih Pak. Oh ya. Ayo Pak. Nah, gimana nih Pak untuk bagian kemahasiswaan? Ya. Gimana pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan selama pandemi ini Pak? Wah ini dia. Ini yang paling seru ini. Cuma saya mau sampaikan gini. Pandemi itu situasi yang kadang-kadang kita menganggap ini suatu yang seram, menghantui gitu ya. Tapi sebenarnya tidak menjadi kita patah semangat. Contoh tadi kayak saya olahraga. Pandemi kan bukan berarti saya tidak bisa olahraga kan. Betul, bisa olahraga di sekitar rumah ya kan. Bisa gerak-gerak badan. Jangan membuat kita malas. Justru harus semakin semangat kan gitu. Betul, supaya Pak. Menghadapi COVID ini kita juga tetap semangat. Betul Pak. Apalagi olahraga itu memang ya harus, apalagi sekarang menjaga daya tahan tubuh, kekebalan tubuh gitu Pak ya. Itu makin deket nih Pak. Iya, apa-apa. Kita kan ada laki sejati. Nah, kegiatan mahasiswa ini yang menjadi pertanyaan besar. Apa yang bisa kita bikin? Nah, itu dia. Apa nih keadaan yang membuat kita bisa tetap BK? Ya, kita punya namanya Badan Eksekutif Mahasiswa. Oke, nah, BEM. BEM, Eksekutif Mahasiswa lah, kegiatan-kegiatan yang
mencakup seluruh kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas. Tapi selain itu kita punya unit-unit kegiatan mahasiswa. Nah, itu ada di bidang seni budaya, ada olahraga, ada pramuka, ada resimen mahasiswa, ada pencinta alam, banyak. Ya, nah ini adalah kegiatan. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana dengan situasi COVID saat ini? Bisa nggak sih kegiatan itu dilakukan? Nah, itu pertanyaannya. Nah, kalau ditanya seperti itu, bisa banget. Contoh, ya kan? Pramuka. Nah, misalnya. Bisa mereka lakukan kegiatan apa? Kemarin mereka sudah lakukan kegiatan donor darah. Nah, itu kan lagi dibutuhkan nih. Di situasi COVID, donor darah lagi kurang. Maka mereka melakukan kegiatan donor darah. Terus contoh lain misalnya mereka melakukan kegiatan membantu masyarakat untuk sosialisasi menghadapi protokol COVID. Terus ada juga kita punya kegiatan kemarin Duta Anti Narkoba. Kita ini ada Duta Anti Narkoba. Mereka mengadakan webinar mengenai anti narkoba. Ini kan gerakan-gerakan anti narkoba. Banyak sebenarnya bisa dilakukan oleh mahasiswa. Inilah yang dilakukan di suasana COVID. Kemarin juga ada lagi kita mau bikin seminar bagaimana menghadapi situasi COVID ini di tengah ekonomi yang sulit. Nah ini mahasiswa juga yang bikin. Itu bisa. Pencinta alam bisa nggak? Bisa-bisa saja. Pergi ke gunung, tapi sendiri. Nggak boleh rame-rame. Betapa mungkin. Nah, ya itu dia pergi bertapa ke gunung. Artinya kegiatan itu bisa dilakukan dengan memperhatikan kesehatan. Betul. Bisa kok pergi ke gunung naik. Ada berapa mahasiswa yang berangkat sendiri-sendiri naik gunung. Mereka yang satu ke Gunung Semeru, yang satu ke Gunung Slamet, yang satu ke Gunung Sahari, yang satu ke Gunung Agung, kan? Tapi tetap solid. Ya. Jadi UKM itu tetap bisa berjalan secara daring, Pak ya? Bisa. Nah, tadi selagi nunggu Bapak on the way ke sini nih, kan kita sempat berpisah tadi, Pak ya? Oh ya, sementara ya. Sambil menunggu Bapak on the way ke sini, tadi saya sempat mention juga, saya sempat singgung juga kepada teman-teman yang lagi nonton, bahwa di UBK itu ada program-program untuk mengembangkan ide, minat, dan bakat mahasiswa. Iya. Nah, program itu apa aja sih, Pak? Ya, saya mau cerita dulu nih. Silakan. Di bagian kemahasiswaan, di bidang kemahasiswaan ya, Warik 3 lah gitu ya. Saya kan kebetulan diminta untuk jadi Warik 3 nih. Nah, itu ada 4 bagian. Artinya ada 4 kepala bagian. Itu ada kepala bagian kemahasiswaan, ada kepala bagian alumni, ada kepala bagian minat, bakat, dan beasiswa, ada kepala bagian inovasi. Nah, ini ada 4 unit di di bidang kemahasiswaan. Masing-masing punya tugas yang berbeda-beda. Ya kan? Nah, tugasnya itu. Nah, kalau ditanya di situasi COVID ini, kegiatan apa sih yang bisa dilakukan selain UKM tadi kan gitu kira-kira ya? Betul. Kalau saya tidak benar tadi, nanggapnya gitu ya. Jadi, yang unik ini adalah sekarang minat, bakat, dan inovasi. Oke, minat, bakat, dan inovasi. Salah satu moto kita di UBK adalah bagaimana mahasiswa ini mampu berwirausaha. Oke, Pak. Nah, kita berwirausaha, mengembangkan kemampuan wirausaha mahasiswa. Baik. Bagaimana mengembangkan potensinya? Punya bakat apa di bidang wirausaha? Punya kemampuan inovasi apa di bidang usaha? Itulah yang menjadi daya tonjol kita saat ini. Itu contoh misalnya ada mahasiswa yang bisa bikin makanan-makanan atau minuman-minuman, itu bisa diinovasi. Oke, Pak. Itu ada, kita bikin kegiatan itu. Contoh, kita bisa mengikuti yang namanya saya baca sedikit ya. Soalnya saya agak lupa-lupa. Ini istilahnya saja. Okay. Ada namanya KBMI, ada KIBM. KIBM dan KBMI. Nah, ini 2 hal yang berbeda nih. Ada juga Kemenpora punya produk untuk kewirausahaan mahasiswa. Ya. Beberapa waktu yang lalu, misalnya tahun 2018, ya, itu 2019, itu kita mengikutkan beberapa mahasiswa untuk kegiatan Kemenpora. Oh, jadi anak UBK ikutan nih, Pak? Ada. Oke. Dan bahkan salah satu contoh misalnya, itu kita punya kafe
Pojok Marhen namanya di situ, itu adalah produk mahasiswa UBK yang dibiayai oleh Kemenpora. Oke. Itu salah satu ya. Salah satu ya. Contoh. Satu lagi misalnya bengkel Marhen, itu bengkel motor, itu juga dibiayai oleh Kemenpora. Nah ini yang kita berikan supporting supaya mahasiswa yang punya potensi-potensi ini kita kembangkan di sana. Dan ini dananya dibantu dari Kemenpora dan tentunya dari UBK. Betul, Pak. Ya kan seperti kantin Pojok Marhen itu ada juga dari Kemenpora, dibantu juga oleh universitas, fasilitas tempat dan sebagainya itu kan kita bantulah. Nah, KBMI juga demikian sama. Kemarin itu ada misalnya bikin burger dari singkong. Burkong. Burkong? Iya, burger singkong. Bukan kingkong? Bukan, kalau kingkong itu ngeri. Takut. Nah, kalau burkong itu burger singkong. Ini kan unik, inovasi. Banget, Pak. Nah, inovasi-inovasi itu kita ada unit yang menangani. Salah satu contoh unit yang sekarang lagi bagus itu namanya PPK. Pusat Pengembangan Kewirausahaan. Ini cikal bakalnya dari Vkom kalau nggak salah. Oh gitu, Pak? Nah, ini sekarang dikembangkan di tingkat universitas supaya potensi itu ada di mahasiswa. Nah, ini sudah berjalan dari 2018, itu sudah mulai potensinya. Itu cerita sementara. Nah, gitu, kalau Pak. ada mau ditanya lagi, monggo. Saya siap ditanya. Namanya kan juga interview, Pak. Oh, iya. Saya mau nggak mau nanya, Pak. Oh iya, siap. Nah, KBMI dan KIBM itu mahasiswa kita banyak yang ikut, Pak? Banyak. Kalau KIBM, KBMI ini di bawah Kemendikbud. Kalau Kemenpora tadi lain-lain. Nah, kalau Ristek Dikti sebelumnya kan Ristek Dikti. Nah, itu juga sama kegiatannya. Jadi kalau KBMI ini lebih awal dari KIBM. Kalau KIBM ini baru tahun ini nih. Kita mengikutkan 9 mahasiswa peserta ya. Jadi 9 macam kewirausahaan. Nah, yang sudah kita kirim. Tapi kemarin karena ada satu yang bukan 9, 8 sudah. 8. Ada 8 sudah masuk, itu dari berbagai fakultas. Ada fakultas dari Vkom, dari ekonomi, bahkan dari hukum juga ada. Ternyata orang hukum tidak hanya megang palu, tapi bisa megang adonan. Itu uniknya di UBK. Jadi UBK ini mencoba membuat inovasi-inovasi untuk mahasiswa supaya mereka bisa berinovasi, mengembangkan bakat minat. Itu loh. Gitu, Pak. Jadi tidak hanya sekedar kuliah itu kan hanya menambahkan kemampuan analisis. Kemampuan bagaimana sih kita berpikir cerdas, bagaimana nanti kita bisa bekerja lebih baik kan gitu. Betul. Tidak melulu harus di kantor. Betul. Kalau dengan unit kita buka wirausaha, tentunya orang ini mampu menghidupi orang lain. Yes, Pak. Nah, gitu. Misalnya Buklot buka wirausaha apa gitu kan. Nah, makanan mie instan, ya kan? Mie instan rasa rendang misalnya kan, bikin kan, rendangnya rendang asli, gitu kan, datangkan dari Padang misalnya, nah, bisa aja ya. Bisa. Jadi UBK lah yang mengembangkan kegiatan-kegiatan itu. Oh gitu, Pak. Nah sebelum ditanya, pasti ada yang nanya nih, saya yakin sekali. Sebelum ditanya, mendingan kita kasih tahu dulu, Pak, caranya untuk mahasiswa UBK itu ikutan KBMI atau KIBM itu gimana, Pak? Syaratnya sangat gampang. Ya, satu, dia punya inovasi. Kedua, dia punya unit kegiatannya apa, bentuk kegiatannya apa. Misalnya kemarin yang saya dapat itu kopi. Ini unik nih kopi. Kopi yang dia bentuk itu bukan kopi yang dari biji kopi, tapi dari kulit biji kopi. Nah, itu aneh kan? Gimana caranya? Nah, itu saya nggak tahu. Itu rahasia mereka. Mereka bikin itu. Unik sekali. Saya bilang, kok bisa itu? Saya bilang, coba contohnya ke saya gitu. Nah, tapi mereka nih harus ambil dulu dari daerah Puncak kalau nggak salah. Puncak di Jakarta, di Bogor lah ya. Puncak apa Sukabumi, saya agak lupa. Nah, itu dari di atas. Nah, pokoknya dari kulitnya. Oh gitu. Iya, bisa dibikin. Nah, ini kan kreativitas inovasi. Iya, dan saya belum pernah dengar sebelumnya juga. Makanya ini dilakukan oleh Pusat Pengembangan Kewirausahaan tadi. Oke. Ya kan, itu beberapa dosen lah. Ya, ini intinya itu sebenarnya dari pengabdian beralih kepada kewirausahaan. Itu uniknya. Nggak nyangka kan kita bisa bikin. Nah, itulah UBK coba menimbulkan minat bakat mereka ke arah sana. Jadi cuma tidak hanya kuliah, misalnya yang kuliah nih
berangkat kuliah minta orang tua minta duit dong gini-gini. Kita juga mengajarkan bagaimana mereka merasakan memperoleh uang. Tapi bukan tujuan utama ya, tapi kreativitasnya. Kreativitas ya. Jadi apapun bisa dilakukan. Apapun itu awalnya memang dari sebuah ide gitu Pak. Ide sederhana pun bisa. Oke Pak. Keren sekali Pak. Nah, dari tadi kan kita ngobrol tentang kewirausahaan Pak ya. Kira-kira inovasi selain kewirausahaan itu yang selama ini Bapak lihat dari mahasiswa UBK ada nggak Pak? Kalau itu kan tadi banyak kan kuliner ya. Kuliner. Contoh tadi seperti bengkel. Kalau bengkel kan sekarang orang datang ke bengkel. Situasi COVID gini kan ngeri-ngeri sedap kan? Betul Pak. Akhirnya apa? Modelnya adalah bengkel online. Kayak gimana tuh Pak bengkel? Kalau online ya sama lah seperti online. Kayak kita pesen minuman yang kopi-kopi gitu. Okay, yang modelnya sama. Ya kan? Caranya, metodenya sama, cuma produknya yang beda. Kalau ini kan motor. Nah, mungkin mau perbaiki motor via online, nanti barangnya datang, orangnya juga datang. Kalau orangnya sendiri satu kan nggak terlalu rame. Tapi kalau dia datangnya ke bengkel, bukan rame. Nah, itu Oke. Itu kan salah satu contoh inovasi. Wah, luar biasa Pak, keren Pak. Itu, memang UBK luar biasa lah pokoknya. Makanya saya ada di UBK. Saya juga. Gitu. Nah gini Pak, mengenai situasi COVID-19 ini Pak, kan banyak orang yang terkadang merasa skakmat, tidak bisa bergerak gitu Pak ya. Nah, apakah betul nih pemikiran mereka bahwa situasi ini bukan saatnya untuk berinovasi, apa justru ini adalah saat yang paling tepat untuk berinovasi Pak? Ini adalah justru saat yang paling tepat. Oke Pak. Kalau dalam keadaan normal kita bisa buka lapak, yang jualan banyak, semua orang bisa. Betul. Tapi begitu COVID, maka harus timbul ide. Makanya semua perdagangan sekarang kan mulainya dengan online. Betul Pak. Nggak ada yang nggak bisa. Ada mahasiswa kita ini, kebetulan mahasiswa saya di Fakultas Hukum, nggak usah saya sebut namanya lah ya. Nah, dia bisa jual dimsum. Dimsum. Secara online. Padahal kalau restoran dimsum kan banyak. Dimsumnya di email gitu nanti Pak? Enggak ya. Di foto, screenshot, baru di WA. Bukan. Dia bikin secara online, sama kayak jualan kopi online. Oke. Siapa? Itu kan bisa. Tadinya misalnya dia mungkin bukanya di toko atau di warung. Walapak gitu ya? Walapak, dia mikir, loh ini kan harus dijual. Justru orang yang inovatif, orang yang kreatif, dalam situasi apapun, terdesak bagaimanapun, dia punya ide. Makanya kita punya bagian namanya inovasi. Betul, ini yang mengembangkan ide-ide kreatif. Gampang kan? Ada pisang. Pisang itu kan umum. Betul. Ya, goreng pisang ya udah goreng. Tapi dia bisa kelola pisang itu dengan bentuk yang lain, seperti es krim jadinya. Ya kan? Jadi tapi dia itu dari coklat. Oh gitu. Bisa, pisangnya besar lagi. Tahu dong kalau pisangnya besar kan? Nah itu banyak penggemarnya. Bisa. Itu ide. Ide Pak ya. Sederhana. Justru dengan cara online. Karena sekarang apa? Orang ini kan sekarang yang menarik adalah online. Karena orang nggak mau ketemu. Betul. Justru ini peluang. Bukan menjadi masalah. Kalau menurut saya ini peluang. COVID ini memberikan kita peluang. Selain ada resiko itu tadi kan penyakit dan sebagainya. Tapi itu juga peluang. Karena ternyata sekarang bisnis yang bisa bergerak adalah bisnis online. Cuma saya nggak tahu kalau hujan ojek online payung ada nggak gitu? Nah, ini mesti dicari kan. Ojek payung online kan. Itu baru lagi. Siapa tahu jadi inovasi tuh. Nah, bisa kan? Dibuka aplikasi ojek payung datang kan gitu kan. Nah, gitu. Ini kan inovasi sebenarnya. Itu loh. Begitu Pak ya. Iya. Siapa? Dari Bapak tadi menjawab bahwa memang sekarang saat yang tepat untuk berinovasi. Iya. Nah, untuk anak UBK nih yang punya ide nih, terus pengen ngejalanin, kasih sedikit dong Pak step-step yang harus dilakukan. Gimana sih cara dari ide dijadikan tangible gitu Pak? Ide. Kadang-kadang orang bilang sulit ya mendapatkan ide gitu. Padahal gampang. Kalau idenya udah ada tapi pengen diadin gimana Pak? Kalau di UBK, saya punya ide ini. Gimana mengembangkannya? Kita ada unit namanya inovasi dan ada PPK. Oke. Mahasiswa, kalau khusus mahasiswa UBK nih, bisa datang ke situ. Ya kan? Di situ ada, saya sebutin nama-namanya lah ya, dosen-dosen pembinanya. Di situ ada Pak Marlin, ada Bu Mega, ada Bu Erita, ada Pak Salomon. Nah itu yang bisa akan membantu
ide Anda itu dibantu kembangkan. Karena ini tugasnya PPK. akademik PPK untuk salah satu unit ya, sebagai bagian inovasi dan ada PPK. Ini membantu mengembangkan ide. Yang penting Anda punya ide dulu. Sampaikan ide itu mau bikin seperti apa, kita akan bantu mengembangkan. Nah, ini salah satu bentuk tridharma perguruan tinggi kita. Maka akan dikembangkanlah ide itu, dibantu. Jadi kita tidak, ya silakan idenya apa, nggak dilepas begitu juga. Kita bantu. Ada orang punya ide misalnya mungkin biji durian dijadiin kolak. Bisa, Pak? Nggak tahu. Ya, mungkin aja. Ini namanya ide. Tadi aja kulit kopi aja bisa. Iya, itu luar biasa. Kenapa nggak bisa kan gitu? Nah, ini mungkin biji durian dijadiin kolak rasanya rasa anggur nih. Bisa aja kan dicampur-campur kan. Ya ada kan, dia mohon maaf ini contoh minuman kopi bisa dicampur dengan minuman probiotik. Ada itu, saya nggak perlu sebutin namanya ya. Kalau saya sebutin kan iklan. Kalau saya bilang Yakult kan iklan nanti. Nah, itu udah nyebutin. oh udah. Enggak, saya kan bilang tadi contohnya ada. Makanya saya nggak mau sebutkan. Nah, itu bisa dicampur-campur. Kan itu unik tuh. Ide-ide yang liar lah gitu. Jadi ide itu satu punya ide dan dia harus liar. Di luar dari frame. Gitu. Out of the box. Out of the box. Apa itu? Bahasa Inggris nanti ya. kita cek di ini. Pokoknya out of the box, saya pinjam kata beliau ini aja, out of the box. Walaupun saya ngerti artinya tapi nggak tahu maksudnya. Jadi ide itu harus liar. Ide harus liar. Terus bagaimana? Jangan sampai di ide, wujudkan. Betul. Wujudkan. Caranya gimana? Lakukan. Kan kadang-kadang orang punya ide, aduh pengen bikin ini nih, udah itu jalan aja. Tapi dia tidak lakukan. Karena mungkin nggak sih Pak, banyak yang begitu karena kayak gimana mulainya nih gitu. Nah, itu persoalannya gimana mulainya? Ya sekarang. Itu penting sekarang. Nggak usah ditunda. Ya kan? Berbuat baik, janganlah ditunda-tunda kan gitu. Ide itu kan berbuat baik. Freddie Mercury Pak ya? Ya, bukan. Itu dia. Iya. Jadi ada ide, dia harus liar, harus berani sekarang. Jangan ditunda. Kalau nggak ngerti, tanya gitu ya. Nah, kalau di UBK ada dosen-dosen yang bimbing. Langsung ke PPK. Langsung ketemu PPK atau ke bagian kemahasiswaan atau ke bagian inovasi, minat bakat, kan kita punya itu unit-unit. Betul. Nah, dan kalau mau ketemu saya juga boleh. Boleh, tapi di kampus. Jangan di kafe. Beda nanti. Nah, ketemu di kampus kita bahas itu. Jadi apapun idenya bisa. Nah, setelah itu kerjakan, lakukan kan berarti kan? Betul, Pak. Dan itu harus berulang-ulang. Dia tidak bisa sekali jadi. Repetisi. Nah, lampu itu waktu dibikin, itu kan nggak sekali jadi. 1000 sekian kali. Nah, Bill Gates melakukan itu kan nggak hanya sekali. Betul. Berulang-ulang kali. Nah, KFC, ini bukan iklan ya, itu berulang-ulang sampai dia tua umurnya. 61 ya. Nah, jadi apalagi yang masih muda. Terus saja, jatuh bangun aku mengejarmu. Kan itu terus sampai selesai. Betul, Pak. Ya. Gitu. Sebenarnya banyak ya Pak. Jadi kalau kita misalkan mau cari cerita, kita Google aja gitu ya. Banyak. Cerita tentang entrepreneurship, jatuh bangun itu banyak banget contoh yang luar biasa ya. Ada yang dari muda gitu, mungkin kayak Mark Zuckerberg ya, dia dari muda udah sukses ya. Ada lagi umurnya lebih tua sedikit baru sukses. Tuanya jangan ngeliat ke sini, ke sana aja. Gitu Pak. Jadi sebenarnya yang namanya inovasi itu dan ide itu memang harus jalanin aja. Betul Pak ya. Harus jalanin aja. Jangan disimpan. Jalanin aja. Betul. Saya jadi orang tuh nggak pernah takut. Wah jalanin aja. Ini jalanin. Masalah berhasil atau tidak kan nanti. Betul. Gitu. Dan kalau tidak selesai di situ, terus ulangi. Iya. Gitu aja. Betul Pak. Seperti saya juga ingat satu cerita tentang mobil Ford dulu. Oh iya. Pas mereka mengembangkan mesin apa saya ingat tuh. Ya itu si Henry Fordnya bilang bisa, teknisinya bilang nggak bisa, cari akal, nggak bisa, cari akal, nggak bisa. Akhirnya Pak bisa. Betul. Itu dia. Tidak bisa jadikan mungkin, mungkin jadikan bisa. Nah, ingat tuh guys, jangan lupa ya kata-kata Pak Naldi barusan apa Pak? Ya, tidak bisa jadikan mungkin, mungkin jadikan bisa. Wah luar biasa sekali. Nah, itu yang penting. Ini Pak, untuk teman-teman di UBK nih, kira-kira kalau mau tahu update atau perkembangan dari inovasi mahasiswa UBK sendiri,
bisa follow sosial Pak, media sosial apa mungkin Pak? Ya, sementara ini kan kita baru mulai di 2-3 tahun belakangan ini pengembangan kewirausahaan. Sementara kita memang membentuknya melalui grup-grup WA tertentu bagi mereka yang sudah mengembangkan wirausaha, dan ini nanti bisa dikonfirmasi melalui kepala bagian kemahasiswaan atau bidang inovasi, nanti juga mungkin dari PPK Vkom, itu mereka ada grup-grup yang bisa mereka lakukan. Cuma itu memang baru mereka melakukan ini untuk mereka yang sudah melakukan kerjasama itu. Jadi udah ada berapa bentuk lah. Ada yang mie warna kemarin itu macam-macam lah. Terus terakhir ini ada roti itu dengan rasa khas Nusantara. Oh iya, nggak tahu kan? Ada. Ini mahasiswa UBK sebenarnya sebagian sudah tahu, ada juga yang belum. Nah, gitu. Ini unik lah. Pokoknya kalau kuliah di UBK itu apa aja bisa kita lakukan yang bermanfaat. Wih, mantap Pak. Bisa. Itu UBK loh. UBK itu tempatnya memang. Bukan hanya kampus perjuangan, tapi perjuangan hidup juga bisa. Nah, inovasi ini kan perjuangan hidup. Betul, saya setuju banget Pak. Jadi sekali lagi nih, untuk mahasiswa yang tertarik bisa hubungi kemana Pak? Bisa hubungi ke bagian kemahasiswaan, nanti ada Pak Salomon, atau di unit PPK Vkom, itu ada Pak Marlin, ada Bu Mega, ada Bu Erita, juga ada. Itu beberapa pembina-pembinanya. Ini yang membimbing langsung mahasiswa untuk berwirausaha. Oke. Mereka yang membimbing. Oke guys, jadi jangan lupa kalau misalkan punya ide, punya inovasi, langsung hubungin Bung Sam deh gitu. Nah, awalnya di situ dulu. Itu aja dulu gitu. Kalau nggak mau ketemu saya juga boleh. Saya orangnya gampang ditemuin. Pengen ditemuin banget sih Pak. Pengen. Sepian gitu. Iya, saya paling senang ketemu dengan mahasiswa. Karena mahasiswa ini punya ide-ide yang luar biasa. Dan mereka punya ide yang tidak terbatas. Betul, nah, ini kan harus kita tampung. Ya kan? Bahkan ide-idenya liar, tapi dalam liar artian positif ya. Yeah. Ide-ide yang liar, yang kadang-kadang menarik, nah gitu. Mesti kita tampung, jangan ditahan. Jangan ditahan, karena kita arahkan. Ide yang tidak dijadikan apa-apa ya percuma. Percuma banget. Hanya jadi mimpi. Tapi ide itu diawali dari mimpi. Iya. Ya kan? Karena mimpi itu kayak lagu Pasar Pelangi. Luar biasa Pak. Mungkin Pak ada tambahan nih Pak untuk mahasiswa maupun camaba yang bakal masuk UBK tentang kuliah dan berwirausaha. Jadi kalau kalian punya ide, punya daya kreatif tinggi, punya inovasi, dan ingin mengembangkan inovasi itu, dan ingin lebih baik lagi, ya UBK tempatnya. UBK itu tempatnya. Aja. UBK itu adalah tempat yang paling tepat untuk mengembangkan ide-ide kreatif. Karena memang inilah kita mulai dari beberapa tahun terakhir dan ke depan, justru kita ingin ide kreatif muncul dari anak-anak atau mahasiswa-mahasiswa UBK. Maka bagi calon-calon mahasiswa yang masih berada di luar sana, kalau punya ide kreatif, punya daya inovasi, punya mimpi-mimpi di masa depan, mari bergabung dengan kita di UBK. UBK ini adalah tempat bagaimana wadah kreativitas, wadah inovasi, wadah berwirausaha kita kembangkan. Kita akan bantu itu. Bahkan kita mencari sumber-sumber dana untuk bantu mereka. Contoh yang tadi saya sampaikan di awal, dari Kemenpora ada bantuan, dari Dikbud ada bantuan, bahkan dari lembaga-lembaga lain. Dan terakhir, tanggal 21 September akan ada lagi online melalui Zoom, yaitu tentang kewirausahaan dari Kemenpora. Oke. Nah, tanggal 21, catat, tanggal 21 September 2020. Buruan daftar karena hanya terbatas untuk 200 orang. Tahun lalu itu lebih dari 200. Dan bahkan 5 dari terbaik itu langsung dibina langsung oleh Kemenpora dengan bantuan biaya. Oh, luar biasa. Nah, itu dia. Ini tempatnya. Nah, kalau yang KIBM dan KBMI sudah jalan, sudah diproses. Yang ada ke depan ini 21 September dari Kemenpora. Kejar itu, ikut dan daftar segera. Dan itu sudah kami share juga di grup-grup mahasiswa dan juga dosen. Nah, ini nanti akan dikembangkan. Jadi ikut itu, kesempatannya ada, nanti kalian akan dibantu biayanya untuk mengembangkan produk-produk inovatif mahasiswa. Itu dia. Oke, ini lagi sebentar lagi nih. Bentar lagi. Oh, tanggal 21. Nggak nyampe sebulan ya. Jadi guys, jangan lupa nih. Seperti kata Pak Rinaldi nih,
nanti bakal ada Zoom ya tanggal 21 September ini mengenai ide-ide dan inovasi yang akan dipilih 5 orang yang ikutan untuk inovasi atau ide itu dikembangkan dan dibiayai ya. Nah, kalau misalkan kalian itu tadi agak-agak miss dengan miskomunikasi dengan ide tersebut, acara tersebut, bentar lagi deh, saya akan naikin ke media sosial kita di Instagram. Saya catat di story, jadi guys jangan lupa untuk perhatikan story UBK ya. Dan sekali lagi ada salam dari Nias, Pak. Waduh, banyak salam. Siap, saya juga salam deh kalau gitu. Banyak ini. Tadi ada yang ngasih hati, nggak tahu hati buat saya. Nah, siapa ya? Pokoknya di antara kita berdua lah. Iya. Oke. Ya. Gimana Pak? Sekarang. Udah cukup aja. Cukup. Oke. Kalau saya ngomong terlalu lama, itu orang harus dibatasi. Malu udah lama nggak siaran. Harus salam dari Ambon juga Pak. Wes, Ambon, apa kabar Ambon? Waduh mantap. Ambon, Nias dari daerah lain ya. Luar biasa. Dari mana lagi ini? Jambi Pak. Oh, Wong Kito ini Iqbal. Aduh. Dari mana aja, Bal. Besok sidang, Bal. Siapa lagi nih? Wah, buat abang gue. Wah, iya. Ini siapa nih? Oh, Mr. Ucok. Bukan abang. Gitu. Enggak, mahasiswa UBK. Itu manggil saya, bisa panggil abang, bahkan ada manggil bro. Sok muda banget. Iya, kalau nggak percaya, coba. Banyak yang manggil bro. Bayangin anak-anak baru umur di bawah 18 tahun manggilnya bro. Itu dari Medan. Ya, bukan banyak. Nah, ada juga yang komentar ya telah nonton jadi kurang info. Jangan khawatir, bakal saya naikin juga ke Instagram Story UBK. Jadi info tadi yang disampaikan oleh Pak Rinaldi mengenai acara Zoom tanggal 21 September nanti bakal saya share juga ya. Siap. Jadi Bapak kira-kira ada pesan lagi sudah? Sudahlah. Sudah ya. Jangan ada pesan-pesan terakhir lah. Tadi pesannya itu aja. Siap. Oke guys. Kreatif. Dan ingat, tadi kan udah kita ada yang masih khusus mahasiswa UBK, jangan lupa nanti semester pendek bagi yang perlu mengikutinya, dan kuliah tetap, dan terakhir buat mahasiswa UBK jangan lupa ya virtual account-nya. Terima kasih. Oh ya, ada yang nanya juga nih buat nonton lagi apa bisa disimpan live-nya? Pak, bisa disimpan live. Nggak lama lagi akan kami tampilkan di feed IG kita. Jadi dipantengin aja terus IG UBK. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang baru mau daftar UBK yang sedang bergabung di sini, jangan lupa untuk mendaftar langsung di PMB. Gelombang 3 kita sebentar lagi buka. Gelombang 2 masih terbuka, gelombang 3 sebentar lagi buka. Jadi buruan daftar ya guys ya. Oke, siap kalau gitu. Terima kasih Pak Rinaldi. Kita salam dulu nih Pak. Salam mantap. Terima kasih sudah memperhatikan dan sampai ketemu lagi di Kopi Daring berikutnya. Thank you guys. Dadah.